Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Ashkuruhu syukra man talabal mazida minal malikil dayyan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul karimul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu bi asyrafil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ahlil fadil wal irfan. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullaha wa sari'u ila maghfiratihi wa ridwan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita senantiasa masih diberikan oleh Allah suatu kesempatan, yaitu untuk melaksanakan perintahnya Allah berupa sholat Jumat. Mudah-mudahan sholat Jumat kita mulai awal hingga akhir nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menambah rasa takwa kita kepada Allah, yakni dengan takwa yang sebenar-benarnya. Menjalankan semua perintah-perintahnya Allah dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah. Insya Allah, dengan modal takwa inilah kita senantiasa hidup selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iman adalah pokok dan tingkah laku orang beriman untuk melengkapi diri sebagai ahli surga bisa bervariasi. Dan justru iman itulah yang mendorong orang melakukan variasi tingkah laku. Seperti iman dan amal soleh, iman dan infak, iman dan teguh hati, iman dan takwa dan lain-lain. Amal soleh saja, infak saja, teguh hati saja atau takwa saja tanpa berlandaskan iman tidak menjamin seseorang masuk surga. Dan untuk memperoleh pengakuan iman dari Allah, maka disyaratkan adanya saling cinta atau saling sayang di antara kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Iman kepada Allah dengan sebenar-benar iman menciptakan rasa aman pada diri. Betul-betul aman, sebab dari iman itulah timbul tawakal Allah. Jadi bagi orang yang mukmin hanya ada satu beban pengabdian, iman yang tulus kepada Allah. Nabi bersabda dalam hadisnya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'min hatta tahabbu awwala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabkum aqsus salam. Jangan kalian berharap masuk surga sampai kalian beriman. Dengan kalian mengaku beriman sampai kalian saling asih. Maukah kalian aku tunjuki sesuatu yang apabila kalian lakukan kalian menjadi saling asih? Kumandangkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Juga Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 76. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza khuyyitum bi tahiyyati fahayyu bi ahsani minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Atau balaslah penghormatan itu dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah selalu berbuat perhitungan atas tiap-tiap sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perintah Allah tentang memberikan penghormatan yang sebagaimana dimaksudkan di dalam ayat tersebut atas adalah memberikan salam kepada sesama mukmin sebagai sarana ukhuwah Islamiyah. Sedangkan hukum menjawabnya adalah fardu kifayah. Pengertiannya jika ada seseorang yang memberikan salam, maka
orang yang diberi salam wajib menjawabnya. Dan manakala tidak jawab, maka hukumnya adalah berdosa. Menjawab salam dari seorang disarankan agar memakai jawaban salam yang lebih baik dan paling minimal memadainya. Ada 3 contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Adapun yang pertama, bila ada orang memberi salam dengan memberi lafaz Assalamualaikum, maka jawabnya Waalaikumsalam atau Waalaikumsalam warahmatullah. Yang nomor 2, bila ada orang memberi salam memakai lafaz Assalamualaikum warahmatullah, maka jawabnya Waalaikumsalam warahmatullah atau Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang 3, bila ada orang yang memberi salam memakai lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabnya adalah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oleh karena itu, apabila ada orang salam tidak menggunakan seperti petunjuk-petunjuk di atas, maka tidak wajib dijawab. Yang sebagainya telah dinyatakan dalam sebuah hadis, An Abi Jurayil Hujai radhiyallahu an ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu alaika salama ya Rasulullah faqala la taqul alaika salamu fa inna alaika salamu tahiyyatul mauta. Diriwayatkan dari Abu Jurai radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah datang menghadap kepada Rasulullah, lalu saya memberi salam, alaika salam ya Rasulullah. Maka beliau memberi komentar, janganlah Anda mengucapkan alaika salam, karena ucapan itu adalah penghormatan bagi orang yang telah mati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salam itu boleh tidak dijawab apabila menyampaikan salam, mengucapkan kalimat-kalimat lain yang lazim dilakukan sementara orang. Contohnya seperti bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak wajib dijawab karena didahului dengan kata-kata selain kata salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pernah Rasulullah SAW mengutus hadamnya untuk menatar seseorang yang ingin bertemu dengan beliau agar dia mau memberi ucapan salam terlebih dahulu, barulah menyampaikan apa yang menjadi hajatnya. Jangan menyampaikan hajatnya dulu sebelum mengucapkan salam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun ucapan salam yang dipakai Nabi Muhammad SAW terhadap anak kecil atau wanita, juga terhadap orang laki-laki tanpa merubah domirnya, kata ganti orangnya, jadi ucapkan pula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanpa mengubah apapun. Sementara banyak di antara teman-teman kita atau pemimpin kita yang mengucapkan salam sebelum salam didahului dengan kata-kata lain, itu tidak wajib dijawab, jawabnya sunnah saja. Dan demi menjaga sopan santun dalam ukhuwah Islamiyah, maka oleh Nabi juga diatur pelaksanaan yang prinsipnya dapat disimpulkan dalam sebuah hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusallimu saghiru 'alal kabiri wal maru 'alal qaidi wal qalilu 'alal kasiri wa fi riwayatil raqibu 'alal masi. Dikatakan dari Ibu Abu Hurairah yang diterima dari Nabi Muhammad SAW menerangkan bahwa anak kecil hendaknya memberi salam kepada orang tua, orang yang berjalan kepada orang yang duduk, dan orang yang jumlahnya sedikit kepada orang yang jumlahnya banyak. Di dalam riwayat lain disebutkan orang yang berkendaraan kepada orang yang berjalan kaki. Hadis ini menerangkan tentang adab Islam yang tinggi yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling utama dalam memberikan penghormatan di antara lain adalah anak-anak diharapkan mengucapkan salam kepada orang tua sebagai penghormatan baginya. Orang yang tengah berjalan
sebaiknya mengucapkan salam terlebih dahulu kepada orang-orang yang sedang duduk sebagai jaminan keamanan baginya. Orang yang jumlahnya sedikit sebaiknya menyampaikan salam kepada sekelompok orang yang jumlahnya lebih banyak sebagai pengutamaan hak orang banyak, orang yang berkendaraan. Selanjutnya memberi salam kepada orang yang berjalan kaki sebagai penghayatan tawadhu dan tata krama. Untuk itu, dari khutbah yang singkat ini, saya mengingatkan kepada Bapak sekalian, sebaiknya marilah kita tebarkan salam, kita budayakan salam, karena salam adalah ciri dari khas seorang mukmin yang sejati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ja'alna wa iyyakum minal faizin al aminin wa adkhalna wa iyyakum fi ibadis shalihin wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin.